Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang REST API dengan menggunakan Node.js. Sebetulnya saya sudah membahas REST API dengan menggunakan Node.js untuk insert data itu di video sebelumnya. Nah, tapi saya akan membahas dengan teknik yang berbeda. Saya akan menggunakan MySQL2 sebagai package-nya, sehingga nanti dengan MySQL2 itu kita bisa insert data, select data, update data, dan delete data. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sediakan sebuah lokasi, ya saya letakkan di sini. Nah, di sini saya akan buat sebuah folder eh, namanya library. Mungkin saya akan ambil kasus tentang perpustakaan ya, teman-teman ya. Library API. Nah, di sini nanti saya akan buatkan projectnya dengan menggunakan npm init seperti ini ya, teman-teman ya. Pastikan sudah masuk ke dalam folder library dash API tadi. Nah, nanti tuliskan npm init, enter aja. Nah, ini nanti kita ambil yang defaultnya aja ya. Package name-nya nama library dash API. Versinya kita default aja, versi 1.0.0. Description-nya nanti teman-teman boleh tulis bebas ya. Ini di sini saya kosongkan saja. Entry point-nya saya ambil index.js di sini. Test comment-nya saya kosongkan aja. Git repository-nya saya kosongkan. Keyword-nya saya kosongkan. Author-nya boleh dikosongkan, boleh diisi. Di sini saya isi nama saya. Ya, seperti ini ya. Nah, license-nya saya kosongkan, enter ya. Nanti ini yes ya. Nah, nanti teman-teman masuk dengan menggunakan Visual Studio Code dengan cara ketik code spasi titik ya. Nah, nanti sudah ada di sini paket JSON-nya. Yang kita buat tadi ya, license-nya ISC tadi, author-nya DT Octavian, main-nya index.js, ini entry point-nya, jadi kayak HTML itu kan kalau kita buat website nanti index.html, kalau ini nanti index.js ya. Description-nya saya kosongkan, versionnya 1.0.0 ya. Name package-nya library dash API. Nah, seperti saya bilang tadi, saya akan gunakan package MySQL2 ya. Kalau yang video sebelumnya saya menggunakan package MySQL saja ya. Oke, nah teman-teman, kita installkan dulu library-nya ya. Untuk MySQL itu tadi ya. Jadi gunakan perintah npm install di sini dash dash zip ya, nama package-nya MySQL2 ya, nanti enter aja. Nah, ini proses instalasi library-nya tadi MySQL2. Di sini nanti ada dependencies MySQL2 versi 3.6.5 ya. Oke, saya juga akan install npm install dash dash zip express di sini. Iya, pastikan nanti teman-teman punya koneksi internet ya, karena ini nanti dia langsung di-download ya, teman-teman ya. Nah, ini Express 4.18.2. Oke, nah ini saya gunakan Nodemon ya. Jadi Nodemon itu begitu kita jalankan sekali nanti dia terus jalan. Beda kalau kita gunakan Node aja ya. Jadi kalau ada perubahan kita stop dulu kalau Node saja dan kita Node kembali. Tapi kalau kita gunakan modul Nodemon, nanti kita jalankan dia terus berjalan walaupun ada perubahan nanti teman-teman, nggak usah di stop ya. Oke, jadi di sini npm install. Nah, karena ini kebutuhan development ya, jadi save dep namanya nodemon gini ya teman-teman ya. Nah, nanti dia di dev dependency nodemon. Oke, untuk di sini nanti saya tambahkan gini ya teman-teman, start. Jadi kita jalankan nodemon tadi
yaitu index.js ya. Kita save. Nah, nanti ini boleh ditutup ya. Atau biarkan, nggak apa-apa juga ya. Nah, di sini saya clear dulu. Jadi di sini cukup jalankan npm start seperti ini. Nah, oke. Oke. Di sini saya buatkan dulu index.js-nya ya, teman-teman ya, karena di sini nggak ada ya. Oke, nah di sini saya coba konstanta express tadi ya, required express ya, teman-teman ya. Lalu konstanta app misalnya express ya. Nah, nanti di sini app listen kita gunakan port 3000. Oke, kita cetak ini ya, teman-teman ya. Misalnya web service running on port 3000 misalnya. Oke. Kita coba. Nah, ini sudah jalan ya, teman-teman. Saya ulang lagi ya. Tadi kan kita jalankan, saya clear ya. Ini saya jalankan npm start ya. Oke, ini nggak ada masalah lagi kalau tadi nggak ada index.js-nya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah file namanya database ya, khusus untuk koneksi ke database MySQL. Di sini saya gunakan MySQL ya, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya buatkan database-nya namanya db_library ya. Jadi saya yakin teman-teman bisa buat database di MySQL ya. Jadi cukup klik tombol new ini nantinya. Nah, lalu nanti ada tabelnya, books nama tabelnya ya. Di sini sudah ada datanya. Mungkin saya kosongkan dulu ya, teman-teman ya. Empty table. Nah, saya yakin juga teman-teman bisa buat table di MySQL ya. Jadi di sini saya punya ID ini primary key, tipe datanya int, dia auto increment ya. Title pacah panjangnya 100, author pacah panjangnya 50, publisher pacah panjangnya 50, year pacah panjangnya 4, city pacah panjang 30, country pacah panjang 30. Jadi saya yakin teman-teman bisa buat database di MySQL menggunakan phpMyAdmin. Jadi di sini saya gunakan SAM ya, teman-teman. Nanti jalankan dulu SAM-nya dengan cara nanti start Apache, start MySQL ya. Kenapa start Apache? Karena kita akan menggunakan phpMyAdmin, di mana phpMyAdmin itu dibangun menggunakan PHP. Jadi perlu kita jalankan Apache-nya, dan juga kita jalankan service MySQL-nya. Lalu nanti tuliskan aja 127 misalnya gini, titik 0 titik 1 titik 0 titik 0 titik 1, nanti otomatis dia ke dashboard ya. Nanti pilih phpMyAdmin. Nah, nanti teman-teman pilih new untuk membuat database-nya. Nah, nanti di sini tuliskan aja db_library gitu ya, teman-teman ya. Nanti create. Nah, nanti setelah itu pilih new untuk buat tabelnya. Nah, nanti tentukan aja di sini nama-nama field-nya, tipe field-nya nanti apakah integer, pacah, char, nanti ini panjangnya berapa. Misalnya pacah 100 tadi ya. Nah, nanti kalau dia primary key ya, teman-teman, pilih ini sebagai primary key dan auto increment seperti ini. Pilih ini ya, checklist ya. Oke. Nah, teman-teman di sini books ini ID-nya ini primary key int panjang 11, dia auto increment ya. Title pacak 100, author pacak 50, publisher pacak 50, year char 4,
city pajak 30, country pajak 30. Oke, saya yakin itu sudah bisa dilakukan ya teman-teman, jadi tidak saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini di database ini teman-teman, kita coba, saya buat sebuah variabel namanya count ya, MySQL. Nah, di sini nanti dia akan require yang MySQL 2 tadi ya teman-teman ya, MySQL 2 ini. Nah, ini. Oke. Nah, jadi dengan MySQL 2 ini kita buat koneksinya terhadap database yang dan table yang sudah kita buat tadi. Ya, namanya tadi kan DB library ya. Jadi di sini MySQL create full ya teman-teman, kolam ya. Oke. Nah, di sini nanti hostnya kita pilih, kita tulis localhost ya. Oke, atau 127.0.0.1 ya. Lalu usernya untuk user MySQL saya itu root ya, dan dia tidak punya password ya, jadi passwordnya kosong seperti ini ya teman-teman. Nah, database-nya tadi masih ingat ya, namanya db_library ya, db_library ya, oleh bahasa Indonesia nanti. Nah, di sini nanti modul export, kita export variable count itu, tapi jangan lupa ditambahin promise di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita save ya. Oke, langsung berjalan lagi di sini. Nah, di sini kita coba index ya. Ini sudah, dan sekarang kita coba count tadi ya, kita coba require. Nah, di sini nanti karena satu lokasi jadi titik database seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba ya teman-teman. Oh ya, kita pakai ini app supaya nanti bisa menggunakan atau menangkap nilai dari font ya. Karena kan biasanya kita bangun inputannya itu menggunakan HTML dan menggunakan komponen form ya, kayak text field gitu ya teman-teman ya, radio button dan sebagainya. Nah, supaya dia bisa menangkap nilai tadi ya, kita akan coba ini express tadi ya teman-teman. Di sini URL encode. Nah, di sini kita buat extendnya itu bernilai true ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah di sini yang pertama saya akan jelaskan tentang insert data ya, sama seperti yang video yang di sini ya teman-teman ya, yang ada di sini, cuman tekniknya berbeda aja ya. Kalau di sini gunakan MySQL saja, kalau di sini saya gunakan MySQL 2 ya. Oke, di sini kita akan coba ya, app titik post ya. Nah, nanti alamatnya itu kita kan pengennya alamatnya waktu kita akses di klien ya, di on end ya, baik itu pakai Vue.js, Angular dan sebagainya, nanti seperti ini misalnya. Karena ini masih localhost, jadi biasa kan nama domain ya, misalnya kidimi.id gitu ya, tapi karena ini masih lokal ya teman-teman ya, jadi diakses seperti ini, http localhost ya. Nah, nanti kita akan gunakan port 3000 kan di situ ya. Nah, di sini API, nanti di sini books. Nah, seperti itu. Maka nanti di sini cukup ditambahkan supaya bisa seperti itu. Apapun nama domainnya, tambahkan API nanti books ya, teman-teman ya. Oke, di sini nanti rec ya, request, dan sini rest ya, respon ya, teman-teman ya. Oke. Oke, di sini saya hapus saja nih. Nanti kalau dijalankan nanti dia salah. Itu cuman keterangan aja ya, mengilustrasikan bagaimana nanti cara kita ngaksesnya ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti kita gunakan count ya, tadi di sini count ya, count is execute ya. Oke, nanti di sini perintahnya adalah insert into, nama tabelnya tadi adalah books ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita mau inputin apa saja.
ada title. Kalau ID nggak usah ya teman-teman, nanti dia otomatis ya, karena kan di auto dan increment nantinya ya, jadi nggak usah diinputin ya. Jadi cukup title, author, publisher, year, city, country ya. Jadi di sini title kita tulis ya, author, publisher ya, samakan tulisannya jangan salah, year, city sama country ya gitu ya. Ada 6 ya teman-teman, 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, nanti values ya teman-teman ya. Nah, cukup kan ada 6 yang akan diinputin, jadi kita cukup tanda tanya. Tanda tanya 1 2 3 4 5 6. Samakan ya. 1 2 3 4 5 6, tanda tanya juga. 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti di sini koma ya, kita letakkan di bawah saja seperti array tadi ya teman-teman ya. Jadi urutan ini. Nah, nanti karena kita gunakan pom, kita tangkap nilainya rect body nantinya teman ya. Nah, di sini nanti misalnya title, nama komponen pomnya ya, koma rect body, body titik misalnya author. Jadi kita urutin ya teman-teman ini sesuai dengan yang di sini tadi ya. Author, rect body, publisher ya. Oke, pastikan nggak salah tulisannya ya. Nanti ini nama pada komponen HTML-nya ya teman-teman ya, untuk pomnya ya, rect body titik year, tahun, rect ya, body titik city ya. Nah, ini rect body titik country. Oke ya. Nah, kalau dia sukses, nanti kita jalankan then ya teman-teman ya. Nih, kalau dia gagal, nanti kita jalankan catch ya, seperti ini. Oke, kita pengen tahu resultnya apa, hasilnya apa, berupa apa yang dia kembalikan ketika sukses ya. Oke, kita coba konsol log saja gitu ya. Misal kita cetak resultnya, kita pengen tahu ya teman-teman ya. Begitu juga kalau seandainya dia gagal, kita kasih variabel yang akan ditangkap nilainya ya. Kalau dia gagal, nanti nanti muncul apa tuh message-nya. Nah, gitu. Kita coba cetak ya. Oke, ini sudah saya jalankan. Kita coba pakai Postman ya, teman-teman. Sorry, itu bukan Postman. Kita gunakan Postman. Nah, ini ya. Jadi Postman ini untuk menguji API yang kita buat ya. Jadi nggak perlu kita buat form HTML terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi cukup pakai Postman aja. Nah, di sini sudah saya buatkan collection-nya. Nanti buat collection di sini teman-teman ya. Nama collection-nya library ya. Nanti cukup klik di sini aja kalau mau buat yang baru. Nah, nanti kalau mau sudah dibuat collection library, nanti buatkan request ya. Jadi kan klien itu merequest ya. Jadi add request, nama requestnya add book ya, menambah data buku ya, pakai metode post ya. Tadi kan alamannya ini nih ya, http://, ya //localhost.2 3000 portnya /api/books ya. Tadi kan ada title yang di sini, title, author, publisher, year, city, country, ini nama komponen formnya pada HTML. Sedangkan ini nanti nilainya ya, artificial intelligence, authornya Deta Tofian, publishernya Kidimi misalnya, tahun terbitnya 2024, kota publishernya itu Palembang, negaranya Indonesia. Kita coba ya send ya. Nah, nanti kita coba lihat ya teman-teman. Ternyata status yang dia kembalikan ini ya, field count ada affected rows-nya 1, berarti ini bahas ini ada affected rows-nya, jadi ada row bertambah 1 ya. Jadi kalau kita coba lihat teman-teman, nanti kita browse ya,
Nah, ini tadi artificial intelligence ya. Nah, dia berhasil bertambah 1 dari Octavian 2024 Palembang, Indonesia gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita bisa ubah dia dalam format JSON ya. Karena kan biasanya klien nanti akan menangkap dalam format JSON ya, bukan dalam format console log seperti itu ya. Jadi caranya REST ya. Ini boleh dibuat dalam satu baris, tapi saya akan buat seperti ini biar enak dibaca ya. Statusnya kalau dia sukses biasanya 201 untuk sukses input data atau insert data. Nah, nanti kita kirimkan format JSON yang key yang pertama itu status isinya, lalu value-nya true karena sukses ya, atau success key-nya nanti isinya true ya value-nya. Nah, message yang itu misalnya kita tambahkan pesan yang menandakan dia sukses ya, inserted the book, inserted the new book ya, misalnya successfully misalnya. Ini bebas ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kalau dia gagal, kita copy aja ya teman-teman. Ini ya. Kalau dia gagal nanti statusnya bukan 201, tapi kita ubah menjadi 500. Ada kendala di internal server ya. Ini jadi false statusnya karena gagal ya. Message-nya kita jadikan error saja karena dia gagal. Dan kita akan coba cetak yang ini ya teman-teman ya. Yang ini nih hasil dari kegagalan itu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Ini sudah saya save ya. Nah, sekarang kita coba. Saya akan coba data baru misalnya buku misalnya mikrotik misalnya ya. Mikrotik dasar misalnya. Ditulis oleh ini contohnya aja ya. Muhammad Rizky misalnya. Oke, publishernya tetap Kidimi, ini tahun 2003, city-nya Palembang, country-nya Indonesia. Kita coba ya. Saya coba send. Nah, ini dia sudah mengembalikan dalam format JSON ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat statusnya true, inserted the new book successfully. Jadi message yang kita tuliskan tadi ya. Jadi pengguna tahu oh ternyata ini sukses, dan lihat ini code yang dia kembalikan 201, the request has been fulfilled ya, fulfilled and resulted in a new resource being created. Jadi sukses dalam menambah sebuah resource ya teman-teman ya. Jadi kodenya 201. Oke. Mungkin sebatas ini ya teman-teman, saya menjelaskan tentang bagaimana membuat API untuk create data menggunakan metode POS. Ya, di videonya akan datang saya akan menjelaskan API bagaimana get data ya, menggunakan metode get ya. Bagaimana kita mengambil semua data yang ada di server, API-nya bagaimana. Itu nanti menggunakan metode get. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.